Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini merupakan bagian dari kisah perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir. Dalam konteks ini Allah menyatakan kehadirannya melalui tiang awan dan tiang api sebagai bentuk penyertaan, perlindungan, dan petunjuk bagi umatnya. Saudara-saudara, kehadiran Allah yang aktif. Tuhan berjalan di depan mereka, menunjukkan bahwa Allah bukan hanya sekadar memberi perintah dari kejauhan, tetapi Ia sendiri hadir dalam dan menuntun umatnya. Ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Immanuel, Allah yang beserta kita, beserta umatnya. Matius 1 ayat 23. Penyertaan di siang dan malam. Tiang awan di siang hari melambangkan perlindungan Allah dari panasnya padang gurun. Ini menunjukkan bagaimana Allah menyediakan kebutuhan umatnya dalam setiap keadaan. Tiang api di malam hari melambangkan penerangan dan bimbingan Allah dalam kegelapan. Ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12, yang membimbing umatnya agar tidak tersesat dalam kegelapan. Simbol Roh Kudus dalam perjanjian baru, bimbingan Allah melalui tiang awan dan tiang api sering dikaitkan dengan peran Roh Kudus, Yohanes 16 ayat 13, yang menuntun umat percaya kepada kebenaran dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Saudara-saudara, apa yang hendak dikatakan dalam kita hari ini? Yakni percaya pada penyertaan Tuhan dalam setiap keadaan. Seperti bangsa Israel yang dipimpin di tengah padang gurun, kita juga sering menghadapi padang gurun kehidupan, tantangan, masalah, dan ketidakpastian. Namun kita harus yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita, baik dalam keadaan terang maupun dalam keadaan gelap. Dalam pergumulan hidup, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu memimpin kita? Mengandalkan Tuhan sebagai penuntun hidup. Tiang awan dan tiang api bukan hanya tanda kehadiran Tuhan, tetapi juga petunjuk arah bagi bangsa Israel. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan ingin menuntun setiap langkah kita. Saudara-saudara, dalam membuat keputusan besar, apakah kita mencari petunjuk Tuhan terlebih dahulu melalui doa dan firman-Nya? Apakah kita bersedia mengikuti kehendak Tuhan meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita? Lalu hidup dalam terang Tuhan. Tiang api memberikan terang di malam hari, tetapi bangsa Israel sebagaimana Kristus adalah terang dunia. Tiang api memberikan terang di malam hari bagi bangsa Israel, sebagaimana Kristus adalah terang dunia. Sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam terang dan mencerminkan kasih Tuhan kepada orang lain. Matius 5 ayat 14-16. Saudara-saudara, menjadi terang di keluarga, tempat kerja, dan lingkungan dengan bersikap jujur, penuh kasih dan rendah hati, menghindari kegelapan dosa dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itulah pernyataan tindakan kita. Keluaran 13 ayat 21 mengajarkan bahwa Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan menuntun umatnya dalam setiap situasi kehidupan. Seperti bangsa Israel yang dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, kita pun harus hidup dalam penyertaan dan tuntunannya dengan percaya, berserah, dan hidup dalam terang Tuhan. Apakah saya sudah mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup saya?
Dalam hal apakah saya perlu lebih percaya bahwa Tuhan sedang menuntun saya? Bagaimana saya bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar saya? Inilah permenungan bagi kita, saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.